bagi kerabat dan saudara kita yang sedang sakit agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadihi niyahu ala kulli niyatin sholihah wa illa hidratin nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Demikianlah maklumat ini kami sampaikan, dan apabila ada kesalahan kata kami mohon dimaafkan. Kepada Khatib Al-Mukarram Ustaz Haji Nur Muhammad kami persilakan untuk naik mimbar sebelum azan dikumandangkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan mubarra'atan 'anil syirki wa dhalalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi tadil kalimati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi alaikum bi taqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa summatal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa Fadil mewasiatkan kepada dirinya khususnya dan juga para jamaah umumnya, marilah bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Di sini Allah meletakkan kesuksesan manusia dalam kehidupannya di dunia, bahkan kehidupannya nanti di akhirat. Dalam ketakwaan inilah Allah meletakkan keselamatan diri manusia dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, senantiasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabat-sahabatnya, baik secara pribadi ataupun berjamaah, maka senantiasa diawali daripada alaikum bitaqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diri kita senantiasa dilihat, dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat waktu di mana kita berada senantiasa Allah melihatnya, Allah memperhatikannya, Allah mendengarkannya. Maka apabila wujud rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghantarkan diri kita senantiasa tunduk patuh melaksanakan perintahnya dan akan menjauhi daripada larangannya. Maka bila hal itu wujud pada diri kita, inilah sebagai asas keselamatan pada diri kita semuanya. Salah satu munjiatun, tiga hal yang menjadikan keselamatan diri manusia, kata Nabi SAW, adalah taqwallah fi sirri wal alani, takut kepada Allah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dalam keadaan sendiri ataupun banyak orang. Maka itulah daripada azas seorang akan selamat, dasar usul manusia akan selamat dalam kehidupannya di dunia dan juga kehidupannya nanti di akhir. Jamaah rahimakumullah, maka nasihat-nasihat ini menjadikan satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Nasihat bagaikan daripada air hujan yang menyirami daripada tanah yang kering, sehingga menjadikan daripada kesuburan. Nasihat menjadikan daripada bagaikan daripada air jernih yang dibawa oleh seorang musafir di tengah padang pasir, di mana dalam kehausan menjadikan daripada kesegaran, kebugaran pada dirinya.
Jemaah Jumat rahimakumullah, kenapa kita penting mendengarkan nasihat-nasihat pada diri kita ini? Dikatakan oleh Nabi SAW, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Sesungguhnya hati ini akan berkarat bagaikan besi yang berkarat apabila terkena daripada air. Qila ya Rasulullah, wa ma jilaquha? Kalau begitu apa pembersihnya ya Rasulullah? Qala kasratu dzikril maut. Kasratu dzikril maut, banyak untuk mengingat akan kematian. Wa tilawatul Quran, dan banyak membaca Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, kalau besi berkarat mungkin bisa diampas ataupun mungkin dibakar kembali menjadi hilang karatnya atau menjadi bersih kembali. Tetapi hati yang berkarat, apa pembersihnya? Sebab apabila hati berkarat karena banyak dosa-dosa yang dilakukannya, banyak maksiat yang dikerjakannya, ini akan menjadikan daripada penutup hati sehingga sulit untuk mendapatkan cahaya hidayah, cahaya rubaniyah, cahaya ma'rifatullah. Maka perlu dibersihkan hati kita ini. Dan pembersihnya adalah kasratu dzikril maut, banyak mengingat akan kematian. Bahwasanya kehidupan di dunia ini sangat-sangatlah sebentar. Sejenak saja kita tinggal di dunia ini, dan kemudian akan kita lanjutkan perjalanan kita menuju kehidupan akhirat yang panjang dan selama-lamanya. Nabi menggambarkan kehidupan ini bagaikan sebagaimana musafir. Dalam suatu perjalanannya maka dia istirahat di bawah pohon untuk sejenaklah meminum daripada air yang dibawanya. Sejenak setelah itu maka dia lanjutkan perjalanannya. Itulah kehidupan dunia. Begitu sebentar sejenak daripada kita bersinggah di tempat dunia ini. Akan tetapi hal ini menentukan kehidupan akhir yang selama-lamanya. Karena di dunia merupakan darul amal, dunal hisab. Dunia ini tempat untuk beramal, tidak ada hisab. Wal akhirah, sedangkan akhirat darul hisab, dunal amal. Di akhirat tempatnya dihisab, diberikan balasan daripada segala amal, dan tidak ada lagi untuk bisa beramal di sana. Jemaah Jumat rahimakumullah, maka apabila kita senantiasa mengingat di mana kehidupan kita yang sebentar dan kita akan tinggalkan dunia itu selamanya, maka kita akan mendapatkan beberapa keuntungan hal itu pada diri kita. Yang pertama adalah takjirut taubah, akan segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita bertobat? Kita tidak tahu ajal yang datang kepada kita. Karena kematian tidaklah melihat daripada usia tua. Boleh jadi yang masih muda, boleh jadi yang mungkin umur yang sedang-sedang saja. Yang pasti semua akan mengalami suatu kematian. Dan apabila orang yang telah meninggal tidak akan bisa kembali lagi ke dunia, maka satu perkara yang diinginkan oleh orang yang telah mati hanya satu saja, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Sekarang kami telah beryakin. Tetapi hal itu tidak akan mungkin. Jemaah Jumat rahimakumullah, takjilut taubah, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taba ila Allah kamalan dzambalahu, orang yang bertobat kepada Allah maka bagaikan orang yang tidak dosa ada padanya.
3 hal yang sangat Allah suka kepada manusia ini. Ada 3 perkara. Yang pertama adalah orang kaya yang mengorbankan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan hartanya, dia korbankan apa yang dimilikinya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Ketika Allah memberikan harta kepada kita, hakikatnya adalah Allah sedang memberikan daripada kesempatan kita untuk berbuat suatu kebaikan, agar Allah untuk memberikan daripada kebaikan kepada kita. Dan yang kedua adalah orang miskin yang sabar akan kemiskinannya. Dia menerima, dia ikhlas, dia ridho, dia tetap dalam ketaatan kepada Allah. Ini orang yang Allah cintai. Dan yang ketiga, orang yang telah berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah. Maka 3 orang inilah yang sangat Allah cintai. Apabila diri kita masuk golongan orang-orang kaya, bagaimana kita banyak korbankan dari harta kita untuk agama Allah, itu yang akan menyelamatkan diri kita. Walaupun nampaknya mungkin kita berbagi, nampaknya kita memberi kepada orang, tetapi hakikatnya itulah yang akan memberikan selamat kepada kita nanti di akhir. Seorang bersabar akan kemiskinannya dan ikhlas menerima dan tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sangat suka padanya. Dan yang ketiga adalah orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, menghentikan segala keburukan, kemaksiatannya, dan memulai akan amal kebaikan-kebaikan. Kegembiraan Allah kepada orang yang bertaubat melebihi kegembiraan orang yang kehilangan daripada harta benda, yang kemudian kembali lagi harta itu kepadanya. Digambarkan Nabi SAW, seorang yang sedang dalam bepergian, dalam musafir, membawa unta dan barang-barang bawaannya. Maka ketika di tengah padang pasir dia istirahat, berteduh di bawah daripada pohon. Kemudian dia istirahat sejenak karena lupa tidak mengikat daripada untanya. Maka begitu bangun, ternyata unta dan seluruh barang bawaannya telah hilang. Maka betapa kesedihan orang itu, betapa kegelisahan orang itu, kehilangan untanya yang sangat diperlukan dalam perjalanan yang masih jauh, dan perbekalannya sebagai keperluan daripada kehidupan dirinya. Maka dia cari dari berbagai bukit-bukit yang ada di situ, dia lihat kanan kiri, ternyata dia temukan. Karena lelah dan capek, akhirnya istirahat dan tertidur kembali. Maka ketika dia bangun, ternyata unta itu kembali bersama dengan semua barang-barangnya yang masih utuh. Maka begitu gembiranya orang itu, begitu gembiranya, senangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai salah menyebutkannya, sampai salah dari ada dia berkata-kata, "Ya Allah, Engkau hamba-Ku dan aku adalah Tuhan-Mu." Sampai keluar ucapan itu yang semestinya diucapkan, "Wa ya Allah, Engkau Rabb-Ku dan aku adalah hamba-Mu." Karena begitu gembira, senangnya, sampai keliru dia ucapkan. Dan Allah lebih gembira daripada orang itu terhadap hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat akan kematian, nasyidul amal akan membangkitkan daripada amal. Kapan lagi kita beramal kalau bukan mulai sekarang ini? Kapan kita akan beramal kalau bukan saat sekarang ini, untuk kita bawa perbekalan sebanyak-banyaknya? Karena memang dunia adalah mazratul akhirah, sebagai ladang untuk akhirat. Dan tidak ada lagi kesempatan itu setelah dia tinggalkan daripada dunia ini. Maka dia semangat. Fakhudh zada kamilan fa inna safara ba'id. Nabi sampaikan, ambil perbekalanmu dengan sempurna karena perjalanan ini sangat jauh.
Jamaah rahimakumullah, tidak ada perjalanan, tidak ada satu bepergian safar yang paling jauh lebih daripada perjalanan menuju akhirat. Seberapapun banyak daripada amal yang kita bawa, maka hal itu tidaklah menjadikan daripada kebanyakan yang kita rasakan nanti di sana. Maka seorang beriman harus ada pada dirinya suatu keyakinan, la yasbal mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang yang beriman tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas akan kebaikan yang dia lakukan, sehingga puncaknya dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingatkan kematian, maka akan tumbuh daripada mutmainnah, rasa tenang, tentram, damai dalam kehidupannya. Waridha ilallah, dan ridho akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ditakdirkan Allah kaya, maka kaya itu pun tak lama dia nikmati di dunia ini. Kalau takdirkan orang itu miskin, dan miskin itu pun juga tidak lama di dunia ini. Tetapi siapa yang beramal saleh dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan dan istiqamah, itulah akan mendapatkan suatu kejayaan yang abadi nanti di akhirat. Dan yang terakhir adalah kasrul amal. Dengan kita banyak mengingat akan kematian, maka akan pendeklah angan-angan kita, khayalan-khayalan kita untuk menumpuk kekayaan, menumpuk daripada harta, sehingga dia gunakan apa yang dimilikinya semua untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat siddiqin. Derajat siddiqin adalah satu derajat yang mereka korbankan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada kelas Faruqi. Kelas Faruqi adalah mereka bagi kekayaannya separuh untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan separuh untuk kehidupan dirinya dan bersama keluarganya. Dan tertib yang ketiga para sahabat adalah tertib Utsmani, sepertiga itulah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah di siang hari ini, dan mudah-mudahan bisa mengambil daripada manfaat untuk introspeksi pada diri kita semuanya, bahwasanya kita akan tinggalkan dunia ini itu selamanya untuk hidup di akhirat yang selama-lamanya. Karena itu, mulai saat inilah senantiasa kita meningkatkan daripada ketaatan kepada Allah, menambahkan amal-amal yang soleh, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkanlah oleh Allah dalam kehidupan yang sementara ini, dan selamat nanti di akhirat yang selama-lamanya. Bahagia di dunia sementara ini, dan bahagia dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya nanti, dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qala fi kitabil karim, Allahumma syaitan rajim, man amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Walau Allah subhanahu wa ta'ala amr bi amri ibadat nafsi wa tanna bil malaikati yusabbihuna bi qissi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya kadhal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu wa la yazidkum wa la dzikra akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.